warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Eninjaria. Di sini saya akan membahas tentang materi financial distress. Financial distress atau biasa disebut dengan kesulitan keuangan merupakan suatu kondisi di mana keuangan perusahaan sedang dalam masalah, krisis atau tidak sehat yang terjadi sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan. Financial distress ini terjadi saat perusahaan gagal atau tidak mampu lagi memenuhi kewajiban debitur karena kekurangan atau ketidakcukupan menjalankan atau melanjutkan usahanya lagi. Jenis-jenis financial distress yang pertama, economy failure, yaitu suatu kondisi pendapatan perusahaan yang tidak mampu menutupi seluruh total beban biaya perusahaan, termasuk beban biaya modal. Yang kedua, business failure, yaitu suatu kondisi perusahaan yang harus menghentikan seluruh aktivitas operasional agar bisa mengurangi kerugian untuk kreditur. Yang ketiga, technical insolvency, suatu kondisi perusahaan yang tidak bisa memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo. Yang keempat yaitu insolvency in bankruptcy, suatu kondisi nilai buku dari seluruh total kewajiban melebihi nilai aset pasar perusahaan. Yang terakhir, legal bankrupt, suatu kondisi perusahaan yang telah dinyatakan bangkrut secara hukum. Faktor yang mengaruhi financial distress. Fenomena financial distress bisa menjadi suatu hal yang mengkhawatirkan bagi perusahaan. Jika perusahaan tidak mampu memahami persoalan dengan baik, maka bukan tidak mungkin terjadi kondisi yang semakin parah. Sebenarnya, apa sih faktor yang mempengaruhi financial distress? Berbicara mengenai pengaruh financial distress, maka itu bisa dikaitkan dengan penyebab terjadinya financial distress. Dalam beberapa kasus banyak sekali faktor penyebab terjadinya financial distress. Misalnya, perencanaan bisnis yang buruk, permasalahan pada arus kas, struktur modal yang tidak memadai, dan nominal utang yang besar. Untuk lebih jelas, berikut penyebaran faktor yang menjadi pengaruh dan penyebab terjadinya financial distress. Adapun faktor penyebab financial distress yang pertama, perencanaan bisnis yang buruk. Suatu perusahaan dengan perencanaan bisnis yang tidak terstruktur sama saja seperti membawa perusahaan ke jurang. Jadi bukan hal yang mustahil jika terjadi financial distress. Yang kedua, permasalahan pada arus kas. Arus kas yang bermasalah dapat memicu financial distress. Yang ketiga, struktur modal tidak memadai. Salah satu faktor penyebab financial distress lainnya yaitu struktur modal perusahaan yang tidak memadai. Yang keempat yaitu utang yang membengkak. Seperti yang telah dibahas sebelumnya pada bab pengertian financial distress, maka yang menjadi salah satu penyebab terjadinya kesulitan keuangan yaitu adanya utang yang tidak terkendali atau membengkak. Kesimpulan dari financial distress pada dasarnya, financial distress merupakan fenomena yang biasa terjadi dalam suatu bisnis. Benar, ini merupakan salah satu masalah yang harus dihadapi perusahaan. Cara terbaik untuk mengatasi kondisi ini yaitu dengan meningkatkan kinerja perusahaan. Intinya, perusahaan dengan kinerja yang baik tentu saja akan menjadi perusahaan yang profitable. Meskipun begitu, ada kalanya bisnis tidak sejalan dengan perencanaan. Ada faktor eksternal yang mungkin saja berdampak negatif pada perusahaan. Namun, mengantisipasi lebih dini adalah solusi untuk mencegah tingkat keparahan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, tetap saja perusahaan dituntut untuk bisa mendeteksi dan melakukan analisis risiko bisnis dengan baik. Itulah tadi materi yang saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.